Dakwaan korupsi tanah Natar dipersoalkan, salah dasar aturan bisa batal demi hukum. Kasus korupsi tanah seluas 11,7 hektar di Natar kembali memanas. Bukan hanya soal siapa yang terlibat, tapi dasar hukum dakwaannya kini digugat keras. Kuasa hukum terdakwa menyebut, jaksa memakai aturan yang sudah dicabut. Jika benar, dakwaan ini bisa runtuh sebelum vonis dijatuhkan. Klien kami terdakwa ini tiga-tiganya didakwa menggunakan Permen Agraria nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelola. Dan juga di dalam pemeriksaannya, jaksa penuntut umum menggunakan Peraturan Kepala BPN RI nomor 7 tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan tanah. Peraturan ini, Pak, Bapak tahu nggak kalau ini sudah dicabut? Bapak pernah baca nggak? Apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang? Sidang dugaan korupsi penerbitan hak atas tanah di Desa Pemanggilan, Natar, Lampung Selatan kembali digelar. Perkara ini menyangkut lahan bersertifikat hak pakai milik Kementerian Agama sejak tahun 1982. 3 terdakwa duduk di kursi pesakitan, pembeli tanah, ex-pejabat BPN, dan seorang notaris. Namun sorotan tajam justru mengarah ke surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam agenda pemeriksaan saksi, kuasa hukum terdakwa Ginda Ansori melakukan serangan balik yang terukur namun keras. Ia membedah satu persatu dasar aturan yang dipakai jaksa dalam menyusun dakwaan. Disebut jaksa merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, PP Pendaftaran Tanah Inpres, hingga Permen Agraria nomor 9 tahun 1999 dan Peraturan Kepala BPN tahun 2007. Masalahnya, menurut tim kuasa hukum, sejumlah aturan itu sudah tidak berlaku. Pada saat dakwa menjaksa, jaksa mendakwa maksud saya, kebalikan tadi. Ya kan? Masih menggunakan dasar itu. Saudara nggak kemudian memberikan update tentang itu? Bahwa sudah berubah Bu itu? Enggak pernah. Di bawah sumpah, saksi dari internal BPN menyatakan aturan yang dijadikan rujukan dakwaan telah dicabut dan digantikan oleh Permen ATR _BPN nomor 18 tahun 2021. 3 saksi berbeda, jawaban sama, aturan lama sudah tidak berlaku. Jika ini akurat, maka muncul pertanyaan besar. Mengapa dakwaan masih memakai dasar regulasi yang telah dicabut? Dalam hukum pidana, asas legalitas adalah fondasi utama. Setiap dakwaan harus berdiri di atas aturan yang sah dan berlaku. Kuasa hukum terdakwa menilai penggunaan regulasi yang sudah dicabut bisa menjadi cacat fatal. Bukan sekadar kesalahan administratif, tapi berpotensi membuat dakwaan batal demi hukum. Artinya, seluruh proses bisa dipersoalkan. Bahkan vonis nantinya dapat dianggap tidak sah jika fondasi hukumnya keliru. Ini bukan soal teknis kecil, ini menyentuh inti keabsahan proses penuntutan. Publik kini menunggu jawaban, apakah ini murni kekeliruan administratif atau ada kelalaian serius dalam penyusunan dakwaan. Dan yang paling penting, apakah majelis hakim akan menilai persoalan dasar hukum ini sebagai cacat material? Karena dalam perkara pidana, satu pasal salah bisa mengubah seluruh arah putusan. Kasus ini belum selesai, semua pihak tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Namun satu hal jelas, persidangan ini membuka fakta bahwa ketelitian dasar hukum bukan hal sepele. Kami akan terus memantau jalannya sidang dan menguji setiap klaim dengan data dan fakta persidangan, karena keadilan tidak boleh berdiri di atas aturan yang sudah mati.